kita mulai ya pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Kemarin setelah kita melakukan pembelajaran dengan penuh semangat, hari ini kita ketemu lagi. Alhamdulillah, saya juga semakin sehat hari ini. Kalian juga sehat. Alhamdulillah. Kemarin yang sakit Asfar sama sayang saya. Ya, alhamdulillah sudah sehat juga. Jadi semuanya full semuanya ya. Tapi seperti biasa nanti setelah berdoa dan bernyanyi lagu nasional kita akan absen dulu sambil cek rapikan. Oke ya? Oke, sebelum mulai pembelajaran ini silakan kalian dipimpin dulu berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ini berdoa sudah. Lalu kita lanjutkan sekarang dengan menyanyikan lagu nasional, lagu wajib. Kalau di daerah kita apa? Kalau di Bandung, kalau Bandung ya. Tujuannya supaya apa? Supaya menambah rasa nasionalis. Oke, silakan semuanya berdiri. Kita nyanyi bareng. Kita mulai ya. Ini ada yang mau jadi DJ. Kemarin saya wawain jadi DJ. Siapa yang mau jadi Adwin nanti abang ini mari umrah kembali. Saya di belakang. Ayo Adwin pimpin. Mari umrah kembali. Dua. Bandung, ibu kota periangan. Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Terima kasih Azrin yang sudah memimpin kita menyanyikan lagu wajib awal lalu. Oke, seperti biasa untuk melihat mengecek kerapihan sebagai wujud kedisiplinan kalian mentaati aturan sekolah, saya absen dulu ya. Jangan lupa sambil berdiri supaya saya bisa melihat kerapihannya. Oke, saya duduk ya. Arif, awal hidayah. Mantap, rapi banget. Azwin, Azwin udah rapi ya tadi jadi dirijen. Bahrum, Iha, ya. Krisan, oh Krisan sakit apa Krisan? Ada yang tahu kan? Kaca. Ya. Udah Kaca sembuh ini ya. Baiknya saja yang udah sembuh ya. Terus, lanjutkan lagi absennya ya. Rizky Yulian, Hadir. mantap. Muhammad Nur Mustafa, Hadir. Muhammad Aswa Muzaki, Hadir. siap good. Muhammad Raffi Setiawan, Hadir. Bagus Ahmad, Reval Muhammad Tun, Hadir. oh sakit juga Reval. Rizky Muhammad Rahim, Hadir. saya
Yuradika Hadir. Yusuf Fatul Rahman. Kalau melihat dari Rahman sudah siap ya menerima pembelajaran hari ini? Siap banget dong, harus siap. Apalagi di pagi hari biasanya kan harus semangat kan? Ya, harus semangat kalau pagi-pagi. Tadi sudah apa kita yang pertama? Berdoa. Lalu? Lalu? Absen. Sudah. Yang terakhir, bukan yang terakhir maksudnya. Selanjutnya saya mau tanya dulu nih. Saya mau tanya kalian, apakah ada yang perlu didiskusikan dari pertemuan kemarin? Minggu kemarin kita belajar apa? Tentang Ada yang tahu? Cung, kalau ada yang tahu cung. Ihan dulu, Pak Ihan. Kemarin kan belajar Paradigma, PBO, tentang kelas, objek, lalu lalu ada satu lagi apa? Ada yang mau nambahin nggak? Selain belajar itu kita belajar apa awal? Menentukan kelas dan objek di lingkungan sekitar kita. Terus menentukan atribut dan metodenya. Wah mantap, ternyata memang masih ingat ya pembelajarannya. Baru kemarin ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti sampai minggu selanjutnya kalian masih ingat gitu, jangan masih lupa tuh pembelajaran. Kalau masih lupa kan jauh. Jadi harus masih Ingat. ingat. Oke, selanjutnya hari ini kemarin kan sudah dibahas ya. Kemarin terus saya mau tulis dulu di depan. Kemarin yang kita bahas apa? PPO, paradigmanya ya. Paradigma tadi. Lalu kita menentukan kelas. Lalu kita menentukan objek. Lalu Atribut. metode. Oh ya lewat ya. Yang terakhir apa? Nah, saya mau nanya ke kalian. Kemarin sesuatu data unik yang membedakan objek satu dengan objek yang lain itu apa? Wih, awal kata yang pertama atribut. Ya, jadi kalian harus ingat karena apa? Karena pembelajaran yang sekarang jika tidak menguasai pembelajaran yang sebelumnya akan kesulitan mempelajari pembelajaran yang sekarang. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya pastikan dulu pembelajaran yang kemarin kalian sudah benar-benar paham. Saya hapus ya. Jadi tadi yang terakhir data yang membedakan objek satu dengan objek yang lain adalah Atribut. Oke, aman berarti. Kita lanjutkan untuk pembahasan kali ini. Nah sebelum kita lanjutkan, saya mau menginformasikan dulu nih tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, oh iya lupa, ada yang lupa apa tadi yang lupa ini? Ada yang lupa saya apa? Nah yang lupa ini. Untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah perbedaan pemrograman prosedural. Jadi yang akan kita pelajari materi hari ini perbedaan pemrograman ini tipe ya kurangnya prosedural dan pemrograman berorientasi objek. Oke, selanjutnya ini tujuan pembelajaran untuk hari ini. Jadi insyaallah setelah pembelajaran pada hari ini, setelah minimal kalian dapat memahami perbedaan pemrograman prosedural dan pemrograman berorientasi objek. Nah, lalu setelah berdiskusi, jadi metodenya sama seperti kemarin kita tanya jawab, ada diskusi juga lalu presentasi. Jadi nanti harapannya setelah berdiskusi kalian bisa mempresentasikan perbedaan pemrograman prosedural dengan pemrograman berorientasi objek dengan baik dan percaya diri. Kemarin bagus, yang paling bagus kemarin siapa kata kalian yang presentasi? Awal. Kalian mau menjadi diri sendiri ya? Iya. Bagus. Saya pernah dengar dari seorang dosen di kampus saya dulu, katanya kalau orang IT itu kalau tidak sombong tidak paripurna. Tapi jangan diambil secara eksplisit kata-kata ini, tapi maknanya berarti harus mau belajar terus. Oke? Nah, jadi tujuannya insya Allah kalian setelah belajar hari ini bisa mempresentasikan perbedaan pemrograman prosedural dengan pemrograman berorientasi objek dengan benar, dengan baik dan percaya diri. Oke, saya seperti biasa silakan kalian simak dulu videonya sebelum saya lanjutkan. Nanti ada apa saja yang ada di dalam video disimak. Nanti akan seperti biasa ya, saya tanya lagi kepada kalian. Oke, silakan simak video. Ini
sedikit tentang perbedaan antara pemrograman prosedural dengan pemrograman mengatasi objek. Pemrograman prosedural yang pertama memiliki algoritma penyelesaian masalah yang sederhana, standar, dan efektif. Yang kedua, tulisan program memiliki struktur logika yang benar dan mudah dipahami. Yang ketiga, program yang terdiri dari 3 struktur dasar, struktur urutan, struktur seleksi, dan struktur perulangan. Yang keempat, memiliki dokumentasi yang baik. Yang kelima, menghindari penggunaan pernyataan IOTO yang akan menjadikan program tidak terstruktur dengan baik. Pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, dalam menggunakan sebuah kelas cukup sekali tidak perlu ditulis berkali-kali. Yang kedua, dapat mengembangkan fitur dan kelas tanpa memilih kelas asal. Yang ketiga, menggunakan objek tanpa harus dalam teks yang ada di dalamnya. Yang keempat, data yang digunakan dalam bentuk bebas pertanyaan bisa diakses oleh fungsi lokasi sehingga tidak perlu khawatir untuk berpengaruh ke fungsi lain. Yang kelima, Line in. Bluetooth mode. Bluetooth connected. C++. Kita ulang ya. Dapat mengatur dan menulis diakses oleh fungsi Tadi sampai sini ya? sehingga tidak perlu khawatir untuk berpengaruh ke fungsi lainnya. Yang kelima, dalam pembuatan library salah mudah dalam penggunaan library yang pengertian pertama kerap meningkatkan dalam pembangunan aplikasi sehingga library ini juga ikut meningkat untuk memudahkan programmer dalam membangun aplikasi serta tampilan yang cukup rapi. Yang keenam, memiliki sintaks seperti bahasa C maupun C++. Yang terakhir, dapat mengatur dan menulis secara langsung tanpa programmer mengatur dan menulis secara manual. Demikianlah perbedaan antara pemrograman prosedural dan pemrograman mengatasi objek. Oke, sudah. Videonya sudah disimak? Sudah ya? Seperti biasa nih, setelah kalian menonton video tadi, apa yang bisa kalian dapatkan? Saya Pak. Nah, kok nanti? Ini siapa? Siapa tadi ngacung? Siapa yang ngacung? Aspa dulu, so. Aspa, apa Aspa? Dari video yang tadi kita bisa mengetahui ciri-ciri pemrograman prosedural dan juga pemrograman berbasis objek. Berorientasi objek. Ya. Lo ada lagi yang mau nambahin? Tadi ada 2 yang ngacung. Iki mau jawab soal apa Iki? Dengan berorientasi mengenal objek. Kelebihan dari apa? Pemrograman berorientasi objek, terus oh udah gitu aja. Ada yang lain? Ada yang mau nambahin? Sudah aman? Aman. Nah ya, di pointernya ada sedikit masalah. Nah, ini pertanyaan yang sudah tadi setelah menyimak video tadi, apa itu pemrograman prosedural? Tadi harusnya disimak ini. Ada yang tahu apa itu pemrograman prosedural tadi? Ini kurang menyimak berarti yang ini. Tadi udah benar tuh ciri-cirinya pemrograman prosedural itu adalah berurutan. Jadi semua perintahnya dijalankan secara berurutan. Berarti pemrograman prosedural itu apa? Pemrograman di mana sintaksnya dijalankan secara berurutan. Kelemahan dan kelebihan pemrograman prosedural ini nanti kalian akan diskusikan. Lalu keunggulan pemrograman berorientasi objek dari pemrograman prosedural ini juga nanti yang akan kalian diskusikan. Dan masalahnya yang sekarang akan saya tanyakan ke kalian, mana yang lebih baik? Pemrograman berorientasi objek atau pemrograman prosedural? Jadi nanti kalian setelah menyimak sedikit paparan dari saya, lalu kalian berdiskusi dibagi kelompoknya bagian beda lagi ya, sekarang kelompoknya jadi diacak lagi. Jadi siap-siap ada kegiatan yang lumayan bau gitu. Jadi masalahnya yang akan diangkat pada kali ini adalah
lebih baik, pemrograman berorientasi objek atau pemrograman prosedural. Nanti kalian bisa menentukan setelah apa, setelah berdiskusi, mencari dari sumber yang ada di internet, sumber yang lain, dari buku paket juga, kalian bisa bedakan. Dari perbedaannya itu kalian simpulkan mana pemrograman atau mana paradigma pemrograman yang lebih baik. Seperti itu ya. Oke. Nah sekarang untuk menjawab yang nomor 4, saya mau menjabarkan dulu sedikit tentang materi hari ini. Kalian simak dulu ya, simak dengan baik. Nah, apa sih itu pemrograman prosedural? Jadi pemrograman prosedural itu ini sebuah paradigma pemrograman yang penamaannya diambil dari pemrograman imperatif. Imperatif itu apa? Berdasarkan konsep pemanggilan prosedur. Jadi semua sintaks atau perintah yang dijalankan itu berdasarkan prosedur atau urutan. Bedanya dengan PPO, kalau PPO itu tidak berurutan, tidak apa-apa. Kita nulis sintaksnya mau di atas atau di bawah. Ketika kita mau memanggil yang di bawah terlebih dahulu bisa. Kalau prosedural harus dijalankan dari atas ke bawah, pokoknya seperti itu. Nah ini kelebihan dan kekurangannya. Nanti silakan kalian observasi atau discovery, cari sendiri di internet dan di buku paket yang saya berikan. Pasti ya, setiap manusia, segala sesuatu, cara, metode itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kayak sama seperti manusia. Jadi pastikan kalian cari kelemahannya dan kelebihannya secara detail. Oke, selanjutnya, nah di sini ini adalah perbedaan yang paling mendasar dari pemrograman prosedural dan pemrograman berorientasi objek. Maaf ya, saya cari posisi yang enak biar kalian kelihatan semuanya. Yang di belakang kelihatan nih ya? Kelihatan enggak? Atau kecilan? Namanya kelihatan? Nah, seperti ini ya, perbedaan mendasarnya seperti ini. Pemrograman prosedural itu seperti ini perbedaannya. Cara penulisannya seperti ini. Variabel 1, variabel 2, variabel n, maksudnya sampai variabel ke sekian yang kita butuhkan. Lalu kalau kita tulis konstanta seperti ini, konstanta 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau kita bikin fungsi 1, 2 dan seterusnya seperti ini. Dan dijalankan juga berurutan. Kalau objek, kalau PBO bedanya seperti ini. Misalkan variabel, kita gabungkan dalam sebuah objek. Objek ini di dalamnya ada data, ada method. Kalau data tuh kemarin sebutnya kemarin sebutnya apa data tuh? Atribut. Jadi data itu atribut. Nah kita sisipkan di sini. Atribut itu kalau dalam bahasa proseduralnya ya variabel. Jadi variabel yang kita simpan di sini itu dalam objek. Kalau metode itu apa? Metode itu fungsi. Jadi misalkan variabel 1 fungsinya apa? Data 1 fungsinya apa? Seperti itu. Tapi kita bungkus dalam objek. Itu perbedaan mendasarnya. Jadi sangat, kalau dari segi penulisan pun kita lebih enak lihat yang mana? Yang PBO ya, yang objek. Karena apa? Karena lebih rapi penulisannya, lebih bisa terstruktur penulisannya seperti itu. Tapi di samping ada kelebihan, pasti juga ada kekurangannya ya. Oke? Ya, kita lanjutkan. Nah ini adalah perbedaannya dari prosedural dan OOP. Tapi saya tidak akan bahas terlalu lama ini, karena saya ingin kalian nanti berdiskusi aktif ya. Jadi saya lewat ini intinya sama seperti perbedaan yang tadi. Tapi tadi perbedaan yang paling signifikannya yang tadi. Oke, kita langsung saja ke pembagian kelompok. Untuk materinya sedikit saja, karena sekarang saya ingin kalian berdiskusinya agak lama. Karena kemarin pun ternyata kalian kurang waktunya ya. Berdiskusi ternyata kalian membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi untuk kali ini kita akan coba saya akan coba kasih waktu kalian untuk berdiskusi agak lama. Oke, seperti itu. Oke, untuk pembagian kelompoknya berbeda dengan yang kemarin. Kelihatan nggak? Wah, tidak terlihat ternyata ya. Gelap. Tidak sama. Beda. Nanti saya edit dulu. Dihafal di sini. Ntar ya. Yura tuh. Ntar guys, ada kesalahan teknis. Nah, kita lihat dulu. Kelihatan ya? Biasa. Jadi kejutannya apa kemarin Pak? Nggak ada kejutan. Kejutannya tadi saya bilang beda, ternyata sama. Oke, silakan kalian duduknya berkelompok dulu dengan teman kelompoknya yang sudah selesai di depan.
dia. Duduknya di depan. kalau kelompok jangan pada ngomong-ngomong. Nah, balik Di mana ya? Di sini. Jangan saya. Coba perhatikan dulu. Bagi kelompok yang membutuhkan sumber belajar buku, di sini ada di depan bukunya, bisa kalian bawa. Satu kelompok satu ya, bukunya ada dua nih. Buku PBO ada dua, silahkan kalian gunakan buat mencari informasi yang tadi. Perbedaan antara PBO dan prosedural, silahkan cari. Jika tidak mendapatkan di buku, kalian bisa browsing di internet. Yuna, coba perhatikan dulu Yuna. Tadi apa coba yang dibicarakan? Coba perhatikan dulu biar jelas. Kalian kalau mau nyari informasi di buku boleh, bukunya ada di depan. Ambil aja setiap kelompok satu buku, jadi setiap kelompok punya 2 buku. Lalu silakan nanti kalian bisa searching di internet untuk nyari sumber yang lain. Siap ya? Seperti biasa, untuk membantu kalian dalam mengerjakan dan mencari data, mengumpulkan data, silakan LKPD-nya dibagikan. Jadi nanti kalian silakan tulis di situ ya. Setelah mencari informasi mengenai perbedaan PBO dan program prosedural, jangan ikuti langkahnya yang ada di LKPD. Udah? Belum? Udah bikin. Udah. Yang program udah? Sudah. Duduknya yang benar pasti. Kita cuma berdua. Aduh, gak apa-apa ya. Harus senang. Boleh. Coba perhatikan lagi ya. Yura, Mawar, perhatikan dulu nih. Dari LKPD yang kalian dapatkan, nanti hasil akhirnya kalian harus bisa menentukan. Tadi masalahnya kan mana tuh yang lebih baik. Ini ya masalah yang harus kalian selesaikan dulu. Mana yang lebih baik, procedural programming atau object oriented programming. Nah hasilnya nanti silakan kalian tulis di kolom kesimpulan yang ada di LKPD yang paling akhir itu. Jadi setelah kalian mendapatkan informasi mengenai kedua paradigma ini, silakan kalian tentukan mana yang lebih baik, apakah pemrograman prosedural atau pemrograman berorientasi objek. Silakan kalian diskusikan masalah ini. Kalau ada yang bertanya boleh ya. Jangan ragu-ragu buat bertanya. Ada yang belum ambil buku? Yang ini belum. Semakin banyak sumber yang kalian punya, semakin bagus sih buat milah-milah. Ini baca juga nih buat punya bahan perbandingan. Nih, satu lagi nih. Kalau tidak ada di internet, cari buku. Wah, emang di sini ada wifi Pak? Ada kemarin tapi kayaknya udah diganti sama teknisi ID-nya. Lagi dibenerin kemarin ada internetnya. Ini ada.
Jadi kalian ada 2 buku. Kalau sumber internetnya mudah-mudahan dari satu kelompok ada yang bisa searching. Ada aman ya? Oh iya aman. Ayo mulai diskusi. Waktunya berapa? 20 menit, 30 menit cukup tidak? 30. 30? Ya. Udah. Oke, 1 jam mau kelamaan. Dulu istirahat. Enggak istirahat ya setelah ini. Nanti kalau si cowoknya kayak gini ya ada yang saya muda dibandingkan dengan keduanya kira-kira mana yang lebih baik. Sok foto dulu biar dia referensi buat presentasi. Ini udah punya contohnya, ini kan kalian enak gitu. Sesuai sama pending atau tidak? Ya, sebenarnya sudah tahu. Demokrasi, Bupati. Makanya sudah bingung ya. Dan dia mau nggak suka itu kesulitan. Harapannya sih apa? Ya, saya mirip anak saya. Itunya apa? Kayaknya kalau udah gede mirip saya. Aku cari yang kan aku prosedural, yang Tuh bagus ya kalau itu dibagi yang satu ada prosedural saya. objek oriented. Panas ya? Panas ya di kelas? Ada yang merasakan panas tidak di kelas? Ada apa? Panas. Ya sama berarti. Cuma mas aja. Saya izin keluar dulu sebentar ya. Jurang aku cari yang ini sih salah. Kamu ini kesimpulannya kan kamu kesimpulannya kayak gitu. Teman-teman sebenarnya itu kalau kalian dulu Iya. kamu bilang ini gimana ini? Perbedaan apa ya? Perbedaan. Udah Ih, kok 4 orang sih? Kamu jangan pakai yang demi awal mah iya. Oh iya. Perbedaan pemahaman dan ini jadi kan bisa baca. Dan dari kemarin kelompok pihak kalian berdiskusinya jalan banget. Kalian saling berdebat. Kalau yang jangan memang kalian saling berdebat di luar juga. Oh iya. Oh iya. Terus. Sangat dikit. Ada yang belum ngambil buku? Ada ya? Oh iya, kelompoknya cuma 4 ya? Gimana? Ada apa sih? Tapi kan dia harus cari yang berat.
kekurangan dan kelebihan yang lain. PO Itu ya. Jadi jangan merasa berat. Kalau di buku ada nggak? kekurangan Belum dibaca. Coba di buku sehari pasti ada. Yang nanti Kelas 10 bisa. Kelas 10. Kalau lagi gini. Oh iya, APD-nya jangan lupa dikasih nama ya. Saya ngasih tahu. Sambil berdiskusi, saya sambil mengingatkan ya, jangan lupa kalian sambil menentukan siapa nanti yang bakal presentasi. Saya boleh ikut diskusi Bu. Oh, di kelompok IH dulu saya ikutan. Kalau saya di sini dengan dua ya biasa. Kalau saya nanti malah grogi, saya pindah. Saya coba diskusi sama kelompoknya. prosedural Oh, ini saya kan harus dulu sama apa? Ini yang referensi teori itu ada. Ya udah. Kalau nggak bisa ya nanti. Tiga aja. Ini di SSSS. Sampai sampai titik. Simpangan tolong tenangan. Yang saya cari. Itu yang itu satu orang cari, kamu cari di buku ada. Terus kamu cari di buku lagi. Yang cari di buku siapa? Yang
sama jalan-jalan. Kalau ngantuk boleh ke air dulu ya, cuci muka. Kalau lapar boleh ngemil-ngemil dulu sebentar, 5 menit saya kasih waktu. Boleh. Boleh nggak? Masalah pintunya pelan-pelan ya. Nah, pintunya pelan-pelan bisa nggak dulu. Nah, gitu sih terus. Aduh. 读取 disconnected. Waduh, hati-hati dong. Oh ini. Cewek. Ya tadi videonya sudah diputar ya, jadi kita nggak perlu lagi sound kan? Aman ya? Saya matiin aja deh. Bagus lah, udah lebih tahu duluan. Karena seharusnya itu yang jadi ini bahkan dari SMP harusnya pada pertemanan langsung kita tuh nggak tahu itu dari SMP itu jadi kayak gimana. Kayak misalkan kita melihat motor, motor itu kita bisa susun datanya ada apa saja. Terus motornya bisa ngapain aja. Pelajaran kayak di PO, pelajaran lain secara lisannya dan dunia Apa namanya itu kalau dalam ini berpikir komputasi kayak prosedural pasti bahasa Indonesia ada sama aja kayak gitu. Cuman kalau di bahasa Indonesia ada teks objeknya, ada nggak yang mana objek apa coba? Ada tes deskripsi. Itu menjelaskan tentang objek. Ada di buku komplit itu, bahkan di Google di komplit bahwa Tapi yang kurang. jangan itu coba. Ini karena bacaan dibantu kalau itu. Ini yang betul. Udah beres atau toiletnya? Sudah hapus. Bagus sih. Berarti Pak suka baca Quran. Harus rajin baca Quran.
Masih ada 15 menit lagi ya, baru 15 menit kita diskusinya. Tadi aku kalau misalnya dilihat kamu kasih pasti sih. Udah capek kan? Bagi-bagi tugas. Jadi yang ini hari ini mantap. Gimana tuh kamu suka sih apa sama? Kami nggak tahu itu. Dia kehidupannya. Atau apa? Ya masih ada 15 menit lumayan buat sini apa selesai sih? Bebas. Jadi mau saya sudah ada Yusuf sekali-kali. Yus, presentasi Yus, ngomonglah presentasi. Isi murah. Kasar. Udah banyak ya aja. Apa? Asli banyak sekali. Ya, emang jujur cantik ya. Tapi gak patian sekarang ini coba. Tapi kalau kata orang-orangnya cadel itu tandanya cerdas. Cerdas Katanya cerdas, berpikir kritis katanya. Koma apa? Bukan kritis dalam artian sakit ya Pak.
kalian alasannya pas presentasi apa dulu ya. Kenapa bisa bilang PBO lebih baik? Harus dipertanggung jawabkan. Oh iya. Iya, bagus. Di sini udah dapat kesimpulan belum? Mana yang lebih baik? Belum. Nyari Di sini kelompok kaji. Oh, kalau udah kan dibaca semua, terus dibaca kesimpulan yang lebih baiknya dari kedua itu apa? Iya. Alasannya apa? Dari semua. Dari semua. Jadi presentasinya kalian itu dari sini suara semua. Boleh. Minggu depan kalau ini belajar bareng di PBO mau diganti lagi nggak? Kalau nggak, kalau udah nyaman lah. Udah nyaman. Kayaknya Jonas karena ada IKA-nya jadi sama. Iya, emang ada yang gimana? ini paling pintar di sini. Tidak boleh Ini kelompoknya saya kan udah tahu mana yang lebih baik. Pindah kelompok ah. Saya minjem buat seperti biasa nanti presentasi dikocok. Sekitar 10 menit lagi ya, kita saya lihat dulu. 10 menit lagi ya waktu diskusinya. Anak-anak dulu semuanya. 10 menit lagi ya waktu diskusinya. Sambil kalian nyari. Coba perhatikan dulu. Perhatikan sebentar. Sambil kalian meneruskan pekerjaannya. Saya sambil coding, terus kalian ambil biasa urutan presentasi. Oh yes. Supaya presentasi dulu. Yes. Selalu dapat yang keempat. Padahal kalau presentasi itu yang keduluan yang lebih bagus, lebih enak, jongjon. Kita kan di kelompok video kan. Oh, dari kelompok satu. Kelompok satu itu siapa awal? Awal. Arif Awalul Hidayah. Jadi bisa. Bener ya, yang namanya itu ya. Hidayah. Bener, Arif Awalul Hidayah. Bener, nakehan hidayah. Hidayah juga sama-sama. Agak Artinya hidayah. Silakan diambil dulu urutan presentasinya. Boleh bismillah dulu, Ingat urutannya ya, nomor 1 kelompok 1 sesuai dengan kelompok. sesuai kelompok Ambil. Nanti diulangi-ulangi. ulangi lagi Pak. Menurutnya ada yang kelihatan. Sok. Itu katanya kelompok kita mau satu. Ngejam ya. Satu udah
tinggal. Ayo dilanjutkan lagi diskusinya, masih ada sekitar 7 menit. Nah, saya lihat dulu. Masih ada 7 menit ya, masih ada 7 menit. Silakan. 7 menit lagi seharusnya kalian sudah bisa bikin kesimpulan. Objek kalau ditentukan dengan kembali apa ini? Boleh ya ini ya. Kasih yang kita buat tadi. Oh iya. Dikurangi sedikit-sedikit. Ini udah dapat. Tadi yang kalian presentasikan dari depan sampai belakang. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Dia atau dia? Atau dia? Aku dong. Aku atau dia? Wah, ini lagi sih menurut saya tadi. Ya, gitu. Ya kan, kalau kamu mau di ini kamu mau di sini. Berarti mana yang lebih kesulitan? Terus? Ini kalau ini tadi PBO yang lebih baik ya. Kalau Adin mana udah tahu yang mana yang lebih baik mana? Udah dong. Udah. Beralih. Apa PBO? Oh, udah main. Tapi kalau nggak ada mus nggak rame. Iya nggak. Ya bisa. Kemanis. Manis buatan. Kemarin terus AMPK juga kan? Masa manisnya ada di angka ya. AMPK bagian sampling. Ya mus ikutan kan AMPK ikutan. Rame ya AMPK. Rame ya. Soalnya banyak ya. Banyak soalnya. Bagus itu soalnya. Banyak soal pencatat. Kamu ikut berapa? Kenapa Pak nggak ada lagi Pak? Bukan cuma buat kelas 11. Nanti buat kelas 11 tahun depan ada. Sama menikmati. Kayak aku kenapa nggak ada jago yang Kasihan. Kan nggak semua kan ini pilihan ada. Kasihan. Kan dia. Ayo ya sebentar lagi kayaknya saya lihat waktunya udah terlalu. 4 menit lagi ya, sisa waktunya 4 menit lagi.
4 menit lagi waktunya. Ayo, fokus. Ini kayak master chef nih. 4 menit lagi. Ayo, sekarang harusnya kalian sudah mulai serang. Harus praktis harusnya sekarang. Praktis buat apa? Akhiran itu akhiran. Iya, buat nyusun presentasi, praktis buat presentasi. Musuh habis. Masih malah ini. Ayo, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Masih ada yang kesusahan? Atau kalian sedang nyusun kesimpulan sekarang? Nyusun kesimpulan. Ini harusnya tes ya. Ayo, nyusun kesimpulan ini. 3 menit lagi. Bentar lagi. Kalian harus terbiasa berpacu dalam video ini. Kesimpulannya apa? Jadi setelah dari ini melihat kekurangan dan kelebihan, kamu simpulkan mana yang lebih baik. Ayo, cepat. 3 menit lagi. Oke, saya cukupkan saja mungkin untuk diskusinya. Masih ada 2 menit lagi, tapi sekarang untuk persiapan presentasi, silakan kalian duduknya balik ke depan untuk menyimak presentasi teman. Oke. Silakan. Silakan. Udah waktunya habis. Belum, Pak. Presentasikan saja seadanya karena waktunya sudah habis. Gak apa-apa. Kita bisa simpulkan bareng-bareng nanti ya. Ini Mas dulu ya. Duduknya masih berkelompok nggak apa-apa. Duduknya jangan baliknya ke depan. Duduknya berkelompok tapi baliknya ke depan. Silakan kelompok satu dulu ya. Wah. Oh, bentar. Ayo, kita ayo. Ayo silakan Silakan Bapak. waktu lagi, Wak. Presentasi awal. Bentar, Bapak ini kali waktunya waktu. Ayo. Program dan digunakan luas dalam Oke. aktivitas yang baik. Yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan awal mau presentasi. Jangan lupa perkenalannya dari kelompok mana. Oke. Sini. Ya, agak majuan sedikit, majuan dikit. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Paul Hidayat dari kelas 11 LPL. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian pemrograman prosedural. Pemrograman prosedural atau procedural programming merupakan rangkaian suatu penyelesaian masalah prosedur yang dibagi ke dalam beberapa masalah sesuai dengan fungsinya.
Kelebihan: memiliki algoritma pemecahan masalah yang sederhana, standar, dan efisien. Penulisan program memiliki struktur logika yang benar dan mudah dipahami. Program hanya terdiri dari 3 struktur dasar, yaitu struktur berurutan, struktur seleksi, dan struktur memiliki dokumentasi yang baik, menghindari penggunaan pernyataan gotu yang akan menjadikan program tidak terstruktur dengan baik. Kekurangan: program cukup sulit untuk diproses perawatan. Fungsi yang tersedia susah untuk diubah tanpa harus mempengaruhi fungsi sistem secara keseluruhan. Butuh usaha yang keras menerjemahkan business model dalam programming model. Langsung aja ke kesimpulan. Kan yang kelebihan Optimo udah dibahas kemarin ya. Langsung ke kesimpulan aja. Yang lain juga sama gitu ya. Coba kawannya Prosedural, langsung simpulannya apa? perbedaan dari program berorientasi objek dan pemrograman prosedural. Kalau PPO itu fungsinya adalah memikirkan masalah yang akan dipecahkan dalam elemen dunia nyata dan mempresentasikan masalah dalam objek dan perilakunya. Kalau pemrograman prosedural adalah cara pemrograman dengan mengidentifikasi serangkaian lokal untuk memecahkan masalah tertentu dan kemudian yang tepat harus dijalankan untuk mencapai hasil atau keadaan yang diinginkan. Terus yang mana yang lebih baik antara PPO dengan pemrograman prosedural? Lebih baik itu PPO karena memberikan fleksibilitas yang lebih dan dan apa itu teh Jangan maksa tuh. kartu popoli dan digunakan luas dalam teknik skala lunak besar. Teknik skala lunak skala lunak besar sama itu ya kayak gitu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru ya. Udah beres aspa. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya Muhammad Aswad Zaki dari kelompok 4 akan tentang perbedaan pemrograman prosedural dan pemrograman berorientasi objek. Pemrograman prosedural atau prosedural programming merupakan rangkaian suatu penyelesaian masalah prosedur yang dibagi ke dalam beberapa masalah sesuai dengan fungsinya. Kelebihannya, ada penulisan program yang sederhana dan terstruktur, penggunaan memori yang lebih sedikit dibanding POP, kemudian implementasi untuk compiler dan interpreter, mudah ditelusuri. Kekurangannya, data yang pasif, sulit untuk melacak kesalahan, sulit mengidentifikasi data yang baik yang sudah digunakan atau yang berfungsi, pemrograman yang cukup sulit untuk diproses perawatannya, dan juga fungsi yang tersedia susah untuk diubah tanpa harus mempengaruhi fungsi sistem secara keseluruhan. Untuk pemrograman berorientasi objek, pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman yang Apa yang ini dilewatkan kemarin udah. Jadi langsung ke kesimpulannya, mana yang lebih baik? langsung
Yang mana yang lebih baik ya? Kelompok A memilih PPO karena mudah dalam pengelolaan dan juga kolaborasi, dan ini juga dapat memberikan fleksibilitas yang lebih. Udah itu. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang ketiga, kelompok 3. Yang dibacakannya jadi tentang prosedural, lalu yang mana yang lebih baik ini? Kelompok 3, kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baru Muhammad Ilham dari kelas 4 LPL. Saya mewakilkan kelompok 2. Pemrograman prosedur adalah sebuah paradigma pemrograman yang namaannya diambil dari pemrograman imperatif berdasarkan konsep pemanggilan prosedur. Kelebihan prosedural: penulisan program yang sederhana dan terstruktur, penggunaan memori yang lebih sedikit dibanding kemudahan implementasi untuk komplit dan yang mudah ditelusuri. Kekurangan prosedural: program yang cukup sulit untuk proses perawatan, fungsi yang tersedia susah untuk diubah tanpa harus mempengaruhi fungsi sistem secara keseluruhan. Kesimpulan: jika dilihat dari keterangan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap paradigma programan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Hingga kita yang memiliki paradigma pemakaian begitu baik dan buruk, semuanya memiliki kegunaan masing-masing. Bijaksana sekali. Pemrograman kesimpulan ya. Yang objek kayak kemarin udah kita bahas kalau pengakuannya ya. Kesimpulannya Mana yang lebih baik? PBO. Alasannya? Alasannya karena sederhana dan ampuh. Oke. Siap, boleh. Sekian dari kampung kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Muhammad Karim, kelas 11 RPL akan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengertian, kelebihan, dan kekurangan pemrograman prosedural. Pemrograman prosedural adalah sebuah paradigma pemrograman yang penamaannya diambil dari pemrograman imperatif berdasarkan konsep pemanggilan prosedur. Kelebihan prosedural: memiliki algoritma
kegiatan pemrograman memiliki struktur logika yang benar dan mudah dipahami. Terus kekurangan terus itu pemrograman cukup solid untuk proses perawatan. Terus fungsi yang tersedia susah untuk diubah. Butuh usaha yang keras untuk menerjemahkan bisnis modern. Pemrograman prosedural pengertian prosedural. Pemrograman prosedural merupakan suatu penyelesaian masalah prosedur yang dibagi dalam beberapa masalah sesuai dengan fungsinya. Terus kelebihannya yang pertama aman, yang kedua dinamis, yang ketiga interpreter. Terus kekurangannya kurang aman. Gimana tadi? Kelebihan aman, kekurangan kurang aman. Lanjutin dulu, lanjutin. Terus kesimpulannya mana yang lebih baik? iya. Buka. Yang lebih baik menurut kelompok 3 adalah OOP karena keamanan data yang lebih tinggi karena setiap nilai atau variabel di dalam objek juga memiliki hak aksesnya masing-masing. Kalau keamanan data pemrograman prosedural rendah karena tidak menerapkan konsep hak akses dan semakin kompleks program maka akan semakin sulit merawat atau memodifikasi pemrograman tersebut. Dari kelompok perwakilan kelompok 3, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sudah beres semuanya presentasinya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari hasil presentasi yang tadi, mana yang lebih baik dari ini? Dari ini mana yang lebih baik? OOP. Kalian menyimpulkannya OOP yang lebih baik. Tapi coba dengerin, perhatikan dulu semuanya. Adit, Eva, Adit mana dia? Tapi gini ya, semua metode ini cara itu metode, dua-duanya metode. Metode ini ada kekurangan dan kelebihannya. Tapi kalau dibandingkan mana yang lebih baik, tergantung dari aplikasi mana yang kita buat atau dari skala aplikasi yang kita buat. Kita tidak bisa menyimpulkan PPO lebih baik dari prosedural. Kalau misalkan aplikasinya yang dibuat kecil atau sederhana, bahkan sangat sederhana, ya lebih baik kita menggunakan yang prosedural daripada yang PPO. Karena maksudnya sayang di situ kan PPO itu menggunakan memori yang besar. Kesenangannya kalau aplikasinya sederhana ya sudah aja yang biasa aja prosedural kecil. Tapi kalau memang aplikasi yang kita bikin skalanya besar, kompleks. Contohnya kalau di BPP itu punya LMS kan, ada LMS yang selalu kalian pakai kalau mau evaluasi, mau PTS, PAS dan sebagainya. Nah, itu pasti menggunakan objek oriented programming. Salah satu objeknya yang diterapkan di situ adalah siswa. Jadi di dalam aplikasi itu ada objeknya siswa. Makanya ketika ada nama yang salah dari kalian, ada siswa baru yang masuk, itu mudah dimodifikasinya, mudah perawatannya. Kenapa? Karena menggunakan metode objek oriented programming. Seperti itu gambarannya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham silakan kalian kembali duduk ke alamnya masing-masing, ke tempat duduk masing-masing. Lalu ibunya kumpulkan lagi ke depan. Ibunya kumpulkan lagi ke depan. Ibunya APD-nya simpan dulu di kumpulin lagi ke depan. Biar. Sudah. Sudah selesai kok.
bukunya masukkan ke dalam tas atau simpan di bawah meja. HP-nya di atas meja kalian. Ya betul. Sekarang untuk mengukur kefahaman kalian dari materi yang kita pelajari, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Yaitu kalian coba kerjakan di LMS SMK BPP. Ini ya, kuis PPO 11 2 sekarang 2 ya. Nah, silakan kalian login dulu. Silakan kerjakan soal yang ada di online testnya. Ayo ajuin. Ya, semangat ajuin. Kerjakan ajuin. Kuis PPO Ya. yang satunya dulu. Yang kedua, ada nggak? Ada. Kerjain. Oh, 10 menit kan? Kerjain. Terus apa? Inggrisnya? Kerjakan ya. So, kerjakan yang bagus. Ada ya? Ada soal. Waktunya cuma 5 menit. 5 menit. Kalau ada yang udah bilang ya, biar sekarang aku lihat di LMS-nya. Soalnya betul 5 bijinya. Ya. Nggak soal. Oh, udah bisa. Kerjain. Apa itu? Kalau udah? Enggak. Udah? Enggak. Kita lihat dulu ya. Oke, Pak sudah ada, aku sebutin nilai. Oh ya. Sebutin aku biar. Enggak, apa ya? Bagus ya nilainya, lumayan. Lebih dari KKM tapi dikit. Pikirnya banyak. Ayo. Masuk dulu. Udah? Mana sih? Rapli sudah. Masuk. Ya, sudah. Tenang ya, yang lain santai aja. Waktunya 5 menit waktunya. Mana? Udah selesai Pak. Aspa udah? Yang lain santai saja. Ada 3 orang, 4 orang yang sudah. Udah. Udah. Sudah. Terus cuman saya udah. Saya udah. Awal udah? Oh belum, sok kerjain. Kenapa awal pusing? Kasihan. Ini sisa di sini. Tidak. Di waktu. Iya di waktu. Oh, selesai. Oh iya, tungguin dulu. Bentar lagi. Udah, Pak. Kalau udah. Apa?
ini baru 11 orang yang masuk, yang hadir kan 17 ini ya. Betul kan? Ini sudah pokoknya. Udah ini pelajaran apa? Olahraga. Olahraga, wah mantap. Capek. Olahraga. Ayo ini siapa yang belum nih? Dua lagi. Win. Dan Win. Olahraga siapa yang belum? Baru, atau baru saja. Tidak, selesai. Oh, udah Pak. Nah, udah. Ya, alhamdulillah nih sudah masuk. Saya simpan dulu. Ikim kamu ada ikim? Udah. Udah ya, sudah semuanya alhamdulillah. Silakan kalau yang sudah semuanya HP-nya simpan dulu di bawahnya. Kita simpulkan dulu apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Oh jangan dibuang-buang ya. Oh pengen ganti sama air. Jangan ada bobanya 3. Ya tiga nasibnya kamu. Kayak yang tadi saya bawa aja. Iya. Kita masuk ke materi lagi. Kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini siapa ada yang menyimpulkan? Iha lagi. Coba Hari ini kita belajar membandingkan yang prosedural Terus ada lagi yang menambahkan atau udah cukup ya? Sama apa? sama menyimpulkan mana yang lebih baik. Oh, keren ya. Jadi kita hari ini mencari tentang apa? Perbedaan prosedural, OP. lalu dicari mana yang lebih baik. Dan kesimpulannya apa tadi? Yang lebih baik itu tergantung dari aplikasinya. Kalau memang aplikasinya sederhana ya kita pakai yang terstruktur sama prosedural. Kalau misalkan gede aplikasinya kita gunakan jadi lebih ke aplikasinya dulu mana yang mau kita buat. Jadi setelah itu baru kita bisa tentukan mana yang lebih baik. Seperti itu ya. Lalu ada lagi yang mau nambahin? Hari ini materinya apa saja sudah kita pelajari? Program prosedural. Ya terus PWO. udah emang gitu. Karena memang semuanya sudah diungkapkan sama Iha ya, kita yang mau mempelajari itu yang kita pelajari sekarang adalah apa tadi tuh perbedaan dari pemrograman prosedural dan OP, lalu mana yang paling baik seperti itu. Oke. Akhirnya setelah evaluasi penutup seperti biasa saya mau nanya dulu tadi ya. Tadi gimana pembelajaran? Menyenangkan pokoknya. Punya istri dua. Apa-apa ini? Jangan dalam hati. Punya istri dua. Luar biasa cita-citanya sebelum kuliah. Semoga apa kejadian. Ya alhamdulillah ya. Jadi kalau memang menyenangkan alhamdulillah. Tapi tadi saya masih lihat yang agak kurang semangat ya mungkin karena di rumahnya sedang ada masalah pribadi. Jadi tapi mudah-mudahan minggu depan di pembelajaran selanjutnya sudah fresh, sudah segar. Lebih ceria. Iya. Nah untuk pembelajaran minggu depan nanti kita ketemu lagi. Kita akan coba pelajari tentang aturan tentang aturan dan dasar penulisan dari pemrograman berorientasi objek. Karena kita menggunakan bahasanya PHP, berarti kita akan belajar tentang tata cara aturan dasar penulisan. Gimana sih kita nulis PHP tapi bentuknya PBO, atau dengan metodenya pakai cara penulisan PBO seperti ini. Karena ada perbedaan. Kalau kita nulisnya dengan terstruktur beda, dengan prosedural yang tadi disebutkan beda. Kalau dengan PBO juga caranya beda.
Jadi nanti kita akan mengenal aturannya dulu, gimana caranya. Seperti itu, yuk. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Atau ada yang mau didiskusikan lagi sebelum saya tutup pembelajaran hari ini? Sebelum kalian olahraga, kalian harus ganti baju dulu ya. Jadi saya harus mengakhiri agak cepat di hari ini, karena harus ganti baju dulu kalian untuk olahraga. Oke, mungkin karena kalian harus olahraga, terima kasih untuk hari ini pembelajaran untuk saya juga sangat menyenangkan. Mohon maaf apabila